Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang prosedur dan fungsi. Ya, prosedur dan fungsi. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan di awal perkuliahan sebelumnya, itu disampaikan bahwa nanti yang akan saudara buat semuanya itu pada prinsipnya adalah gabungan dari beberapa prosedur atau beberapa fungsi. Jadi bisa dibilang prosedur atau fungsi itu adalah program-program kecil ya, atau program-program modular istilahnya nanti yang akan saudara gunakan untuk mengerjakan suatu program-program kecil yang sifatnya merupakan subprogram ya dari program utama yang akan saudara buat. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu prosedur. Dahuluannya pertama kita lihat, jadi prosedur itu adalah suatu program terpisah. Dia punya blok tersendiri. Jadi sifatnya adalah sebagai subprogram atau program kecil ya, atau program anak program atau subprogram dari program utama. Nah, dalam penulisannya nanti saudara mengawali dengan kata cadangan prosedur dan diletakkan pada bagian deklarasi, yaitu sebelum badan program ya. Nah, nanti prosedur yang sudah saudara buat akan saudara panggil, bisa dipanggil berulang-ulang ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali di program utama nantinya atau pada body program atau badan program. Nah, itu salah satu kelebihan dari prosedur, bahwa kita hanya perlu membuat satu saja, tapi nanti kita bisa memanggilnya berulang-ulang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu hitungan yang mungkin berkali-kali dengan input yang berbeda-beda, namun dia mengajarkan proses yang sama. Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya saudara buatkan sebuah prosedur. Nah, apa alasannya menggunakan prosedur? Pertama, dia adalah modular, jadi kita memecah program yang rumit atau yang kompleks, yang cukup besar menjadi bagian-bagian kecil-kecil ya, yang lebih sederhana, sehingga nanti misalkan kalau di program kita jalan ternyata ada error, kita tinggal ngecek errornya itu di bagian mana. Nah, kita gampang mencari kesalahannya di mana atau prosedur mana yang salah, sehingga kita hanya fokus memperbaiki di bagian yang salah itu saja. Dan kalau kita tidak menggunakan prosedur, itu bisa jadi kita bingung di posisi mana kesalahannya misalnya. Ya, itu memudahkan, sehingga program yang kompleks atau yang rumit itu bisa terlihat lebih sederhana. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk suatu pekerjaan atau suatu proses yang dilakukan berulang-ulang, nah itu nanti saudara cukup menuliskannya sekali saja, membuatkannya dalam sebuah prosedur. Nanti saudara tinggal memanggil prosedurnya berulang-ulang saja sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana bentuk blok dari prosedur? Nah, seperti tadi sudah disebutkan juga, bahwa nanti prosedur itu letak pada bagian deklarasi, yaitu sebelum program utama, yaitu sebelum begin ya, begin dari badan program atau program utamanya. Cara penulisannya adalah saudara mengetikkan prosedur, kemudian spasi,
kemudian saudara tulis judul prosedurnya ya. Judul prosedur sama dengan aturan judul sebuah program ya. Pakailah bahasa biasa saja, tidak usah menggunakan istilah-istilah yang populer, nanti bisa jadi nanti sama dengan kata cadang. Nah, di flowchart prosedur ditandai dengan saudara menemukan bentuk seperti ini ya. Dia bentuknya seperti persegi atau persegi panjang, dan di pinggirnya itu ada garis seperti ini ya, ada garis. Nah, nanti setiap prosedur itu ada flowchartnya tersendiri ya, ada flowchartnya tersendiri. Jadi ini program utamanya istilahnya, dan ini adalah flowchart. Di sini kalau saudara lihat ada namanya prosedur hitung rata-rata. Nah, bagaimana flowchart dari si prosedur hitung rata-rata? Nah, kayak gini. Di sini diperlihatkan bentuk flowchart dari hitung rata-rata itu seperti apa. Ini contoh lain, misalkan ini program utamanya, di mana program utama ini yang bisa saudara lihat terdiri atas 3 buah prosedur. Ada namanya prosedur urus paspor, ada namanya prosedur urus visa, ada namanya prosedur berangkat dari bandara. Nah, di sini diperlihatkan contoh 2 buah prosedur urus paspor dan urus visa. Nah, ini bentuk dari prosedur urus paspor yang bagian sini, dan ini bentuk prosedur dari urus visa yang bagian sini. Jadi program utamanya lebih ringkas jadinya, terlihat sederhana karena hanya, kalau saudara perhatikan sebenarnya yang ini kalau seandainya prosedur tidak ada, berarti bagian sini flowchart ini masuk ke flowchart utama, dan flowchart yang bagian urus visa ini juga akan masuk ke flowchart utama, sehingga flowchart utamanya bisa sangat panjang sekali. Tapi kalau kita pecah menjadi prosedur-prosedur kecil, maka program utamanya jadi seperti ini saja, singkat. Nah, nanti prosedur kecilnya yang banyak ya. Nah, kemudian kita lihat parameter pada prosedur. Nah, pada prosedur ada istilahnya prosedur dan fungsi, nanti ada namanya istilahnya parameter ya. Parameter itu seperti apa itu parameter itu, nanti kita lihat bersama-sama. Jadi dalam suatu modul program Pascal itu nilai ya, biasanya umumnya dia bersifat lokal ya, artinya hanya dapat digunakan pada modul unit program, maksudnya tidak dapat digunakan pada modul atau unit program lainnya. Tapi apakah bisa dijadikan tidak lokal? Bisa ya, ada caranya. Nah, jadi agar nilai dari variabel yang digunakan di dalam modul atau di dalam prosedur itu menjadi bisa diakses di luar, maka kita caranya pertama adalah dia dibuat global, yang kedua adalah mengirimkannya sebagai parameter ke modul yang membutuhkannya ya, modul prosedur yang membutuhkannya. Bagaimana cara membuat supaya variabel itu atau parameter itu nanti dia bersifat global, artinya dia nanti dikenali oleh semua prosedur. Misalnya kan kadang-kadang kita membutuhkan suatu variabel yang dikenali oleh semua prosedur, kadang-kadang nanti kita membutuhkan variabel yang hanya cukup di satu prosedur saja. Nah, itu nanti kita yang menentukan yang manakah variabel yang dijadikan variabel lokal, yang manakah variabel yang ingin dijadikan global. Nah, agar suatu nilai dapat bersifat global, caranya adalah harus dideklarasikan di atas modul yang akan menggunakannya atau prosedur yang akan menggunakannya. Kemudian nanti nilainya dikirimkan sebagai parameter ke modul yang membutuhkannya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kita ada variabel A dan B.
variabel A dan variabel B, jenisnya word. Nah, variabel A dan B ini adalah variabel global untuk prosedur 2 dan prosedur 3. Artinya prosedur 2 dan 3 ini dia tercakupi oleh variabel A dan B. Jadi variabel A dan B ini bisa dikenali oleh prosedur 2 dan 3. Namun oleh prosedur 1 A dan B ini tidak dikenali, ya, sifatnya dia lokal bagi si satu. Artinya dia hanya dikenali oleh kedua prosedur ini, tapi tidak dikenali oleh prosedur 1. Ini ibaratnya kayak artis lokal lah gitu ya. Jadi kalau di yang ini A dan B ini artis ibu kota bagi dia ini, karena semuanya mengenali dia, terkenal sekali ini si A dan B ini. Tapi prosedur 1 dia nggak kenal si A dan B itu siapa itu katanya, ya. Berarti ini artis bagi prosedur 1 ini artis lokal, hanya dikenali di daerah tertentu saja. Sedangkan kalau penulisannya seperti ini, jadi deklarasi prosedur variabel A dan B ini di bagian atas seperti ini, maka dia menjadi variabel nilainya nilai global, ya. Dia dikenali oleh semua prosedur yang ada. Jadi di mana saudara meletakkan variabelnya nanti segala macam, apakah mau dijadikan lokal atau global, nah itu nanti menentukan sekali, ya. Salah saudara meletakkan nanti bisa jadi programnya error, ya. Error karena salah meletakkan saja, itu lebih memusingkan daripada error karena salah penulisan, ya, atau sintaks. Nah, parameter itu tadi disebutkan ada nilainya. Nah, nilai itu bisa kita kirimkan. Apakah nanti dia dikirimkan masuk ke suatu prosedur atau dikirimkan keluar dari prosedur. Nah, prosedur yang dikirimkan dari modul utama ke modul prosedur itu disebut dengan parameter nyata. Dan parameter yang ada di dalam prosedur itu disebut dengan parameter formal, ya. Nah, proses pengiriman data lewat parameter nyata ke parameter formal disebut dengan parameter passing. Parameter nyata dan parameter formal ini harus memiliki tipe yang sama. Jadi kalau integer ya sama-sama integer, kalau real sama-sama real, kalau word sama-sama word, dan seterusnya. Kalau string sama-sama string. Nah, cara pengiriman nilai itu ada dua versi. Pertama by value atau secara nilai, dan kedua by reference atau secara acuan. Kita lihat pertama untuk pengiriman parameter secara nilai atau by value. Nah, parameter formal tadi akan berisi nilai yang dikirimkan berupa dalam bentuk parameter nyata tadi ke dalam sebuah prosedur. Nanti dia akan bersifat lokal, ya, karena secara nilai saja, artinya hanya nilai yang saja diambil. Nah, bila nilai parameter formal di sebuah prosedur berubah, itu tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter nyata. Jadi kita rubah misalkan di prosedur itu nilai dari suatu variabel, itu nanti dia tidak akan merubah nilai variabel nyatanya karena dia sifatnya by value, ya, hanya nilainya saja, tidak merubah parameter aslinya. Nah, jadi pengiriman secara nilai atau by value ini dia jenisnya adalah pengiriman satu arah, ya. Jadi dari parameter nyata masuk ke parameter formal. Nah, parameter yang digunakan untuk pengiriman nilai ini digunakan juga istilahnya adalah parameter nilai. Nah, ini contoh. Ini prosedur hitung A, B, integer, C, integer. C itu sama dengan
A tambah B. Nah, kemudian di sini tulis nilai C-nya. Kemudian N. Nah, ini adalah prosedur ya. Jadi mulai dari var begin N sampai titik koma ini adalah prosedur. Nah, kemudian di sini kita buat deklarasi variabel x y integer, jenisnya integer. Nah, di sini nanti kalau di program utamanya ditulis ada inputnya, ada output menanyakan nilai x, kemudian kita input nilai x-nya berapa, kemudian ada input nilai y, kita output nilai y, kita input nilai y. Kemudian, nah kalau saudara perhatikan ini prosedur, berarti ini nama prosedurnya ya, prosedur hitung. Berarti prosedurnya namanya adalah hitung, di mana variabelnya di sini ini adalah variabel formal ya, variabel formal A dan B, jenisnya integer. Sedangkan parameter nyatanya di sini adalah x dan y, dan dia jenisnya harus sama, yaitu integer juga ya, harus sama-sama integer. Nah, di sini kalau saudara perhatikan ini prosedurnya kita panggil. Jadi pemanggilan prosedur caranya cukup dengan menuliskan saja namanya ya, namanya, kemudian parameternya ya, parameter. Di sini parameter nyatanya adalah x, y, parameter formalnya adalah AB. Jadi artinya apa? Ketika kita menuliskan hitung x, y, jadi nilai si x nanti dia akan ditransferkan ke nilai si A, dan nilai si y ini akan ditransferkan ke nilai si B ya. Jadi berapapun nilai x yang diketikkan oleh orang di sini, misalkan 5, maka nilai x-nya 5, maka nilai A-nya juga akan 5. Y-nya 10, maka nanti di sini 10, nilai 10 ini akan ditransferkan ke si B, sehingga nilai B-nya 10. Kemudian di sini C itu A tambah B, jadi 5 tambah 10, maka C 15. Misalkan di sini nanti kita rubah, misalkan nilai A-nya kita rubah menjadi A tambah 5, berarti nanti nilai A menjadi 10 ya. Nah, ketika nilai A menjadi 10, nilai X tidak berubah menjadi 10, nilai X tetap saja 5. Yang berubah nilainya adalah si A ya. Itu yang disebut dengan by value. Jadi yang berubah adalah nilai spesifik pada variabel lokal atau di parameter formalnya ya, parameter nyatanya tidak mengalami perubahan. Oke, yang kedua adalah pengiriman parameter secara acuan atau by reference ya. Kalau pengiriman parameter secara acuan atau by reference, jika parameter formalnya dirubah, maka nilai dari parameter nyatanya juga akan ikut berubah juga. Nah, ini disebut nanti dia sebagai parameter nyata atau parameter by reference sebagai acuan. Ini disebut dengan variabel parameter. Nah, dengan bagaimana membuat suatu variabel itu menjadi variabel parameter formal yang by reference, itu dengan cara menambahkan kata var pada variabelnya. Nah, di sini ya. Tadi ya, seperti tadi kan prosedur hitung A, B integer. Di sini kita tambah var. Ketika ada penambahan var ini, maka variabel A, B dan C ini dia akan menjadi variabel acuan ya. Maka dia jika nilai A berubah, maka nilai parameter nyata dari si A ini juga akan ikut berubah juga. Misalkan seperti ini ya,
ABC. Nah, di sini kita jumlahkan A tambah B. Si C itu A tambah B. Nah, di sini variabel X, Y, Z. Nah, X-nya 2, Y-nya 3. Hitung X, Y, Z. Nah, di sini nanti dituliskan nilai X, Y, Z. Nah, di sini ya. Jadi si C itu atau si Z di sini nilainya adalah A tambah B. Ya. Nah, jika nanti kalau nilai A dan B dirubah, nilai C dirubah, maka nilai X, Y, Z juga akan ikutan berubah. Nah, nanti kita cobakan pada programnya. Anda akan lebih paham nanti kalau kita cobakan di programnya. Nah, ini pengiriman parameter, sebahagian secara nilai, sebahagian secara acuan. Kadang-kadang gini, kita hanya butuh satu masukan saja dan hanya perlu mengirimkan nilai hasilnya satu saja, tidak perlu semuanya dirubah misalnya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi A dan B merupakan parameter nilai, sedangkan C adalah parameter acuan ya. Jadi si C nanti nilainya akan berubah ya. Nah, apa saja tipe parameter formal? Nah, jadi tipe parameter formal dia harus dideklarasikan. Nah, parameter yang diizinkan adalah berupa variabel atau konstanta. Nah, sementara untuk fungsi ya, prosedur dan fungsi itu tidak boleh dijadikan sebagai parameter formal. Tipe sederhana ya seperti integer, byte, char, real, dan boolean itu dapat langsung digunakan sebagai tipe dari parameter formal. Tipe kompleks tidak dapat langsung digunakan, tapi harus dideklarasikan dengan deklarasi type. Nah, ini contoh yang salah ya, misalkan prosedur urutkan, nah nilainya array kayak gini ya. Nah, prosedur panjang tidak, jadi perlu dibuat type dulu, namanya elemen ya. Elemen itu misalkan adalah array 1 sampai 100 dari integer, huruf itu string 30, nanti dibuat sini dulu. Nah, ada prosedur lain, prosedur yang memanggil prosedur lain. Ada juga namanya prosedur tersarang. Nah, ini adalah prosedur yang memanggil dirinya sendiri atau disebut dengan rekursi ya. Prosedur ini, rekursi ini prosedur yang algoritmanya yang sangat baik sekali, karena dia butuh pemahaman yang tinggi bagi Anda untuk membuat rekursi ini. Ini menuntut algoritma yang sangat bagus sekali. Oke, itu ya, kita lihat nanti programnya ya, biar saudara lebih paham. Oke, untuk penjelasan materinya sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.